Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kita kelompok 5. Kali ini kita akan membahas tentang studi kasus kebocoran data jadi tantangan pengembangan insurtech di Indonesia. Saat ini itu sudah lumayan banyak insurtech yang berkembang di Indonesia. Tidak asing lagi yang namanya suatu bisnis itu tanpa tantangan. Nah, salah satu tantangan bagi insurtech di Indonesia itu kebocoran data dari para pelanggan mereka. Kami beranggotakan Nur Khalifah, Ratna Sugianti, Rizka Oktinaka, Rizky Nur Lailatul Janah, dan Sufia Afuhona. Kita bahas lagi mengenai pengertian insurtech. Insurtech merupakan salah satu pengembangan teknologi di asuransi, pengembangan antara teknologi asuransi dengan financial teknologi atau fintech. Nah, kali ini insurtech itu menawarkan satu model baru, yaitu sharing claim. Jadi di sini nasabah itu dengan mudah mengklaim asuransi mereka tanpa harus ribet bertele-tele dan lain sebagainya. Cukup dengan klik pada aplikasi atau mungkin internet yang disediakan dari pihak asuransinya. Insurtech di sini memudahkan untuk memecahkan tantangan yang diketahui dan menemukan peluang yang belum diketahui. Jadi di sini itu bisa memudahkan nasabah dan juga memudahkan bagi perusahaan itu sendiri. Selanjutnya data investasi. Data investasi ya data pelanggan dari asuransi tersebut. Saat ini pihak asuransi itu sudah harus benar-benar mengubah model bisnisnya karena perkembangan teknologi yang ada. Data-data yang dulunya berupa nama, histori penyakit, pendapatan, alamat, itu sudah tidak bisa lagi dijadikan acuan saat ini. Saat ini itu sudah mengacu pada data-data yang lebih real-time dari Internet of Things, media sosial, histori belanja, dan rekaman data digital lainnya. Bahkan media sosial itu saat ini menjadi prediktor yang lebih akurat daripada data-data yang tadi. Karena apa? Saat ini sudah banyak sekali yang menggunakan sosial media, mulai dari anak-anak sampai tua. Di situ mereka mengupload kegiatan sehari-hari mereka. Nah, dari postingan ini, pihak asuransi itu bisa tahu gitu, apa sih keinginannya dari nasabah itu. Bisa dari mereka sedang periksa ke rumah sakit, atau mungkin mereka share tentang sakitnya mereka, tentang mereka habis jalan-jalan kemana, habis belanja apa. Nah, data-data ini itu lebih akurat gitu daripada data yang tadi di atas kita sebutkan. Dengan adanya pengembangan sistem ini, nilai bisnis yang tercapai terkait teknologi informasi itu yang pertama, sales and marketing. Tentu aja memudahkan dalam marketing produk-produk asuransi. Kemudian yang kedua, proses planning. Dari data-data yang mereka dapat dari data real time tadi, mereka bisa menerapkan apa sih yang akan mereka rencanakan nantinya agar lebih mengetahui keinginan nasabah sehingga memberikan nasabah itu pelayanan dan produk-produk terbaik. Kemudian yang ketiga, reporting. Reporting di sini merupakan laporan dari planning yang sudah dijalankan, apakah sudah sesuai dengan target yang ditetapkan atau belum. Kita masuk pada studi kasusnya. Pelaku bisnis asuransi tengah gencar memasarkan produk lewat insurtech. Deputi Komisioner Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, Muh Isanuddin mengatakan, masih banyak tantangan yang harus dihadapi oleh industri asuransi dalam pengembangan insurtech. Salah satunya seperti rawan kebocoran data bila tidak memiliki teknologi yang tepat, sehingga kita harus menjaga diri kita dari institusi di mana kita bekerja. Jangan sampai one day ada orang mengasum bahwa perusahaan asuransi memberikan atau membocorkan data pribadi.
OJK sebagai regulator masih melakukan kajian pengaturan agar Insurtech bisa berjalan melayani masyarakat, sebab Insurtech menjadi salah satu kebutuhan bagi masyarakat agar lebih mudah mendapatkan layanan asuransi tanpa ribet. Tadi sudah saya bacakan mengenai kasusnya, singkat dari kasusnya. Jadi intinya itu, perusahaan Insurtech harus memberikan keamanan yang lebih teknologinya agar tidak terjadi kebocoran data nasabah. Karena ketika data nasabah ini bocor, akan timbul asumsi dari nasabah bahwa pihak asuransilah yang membocorkan data mereka. Nah, persoalan ini itu sudah menjadi persoalan baru di dunia asuransi. Namun saat ini belum mempunyai payung hukum tersendiri mengenai perlindungan data pelanggan. Sebenarnya undang-undang yang mengatur tentang internet, ITE itu sudah ada, namun yang khusus membahas tentang perlindungan data pelanggan itu masih belum ada. Nah, OJK sudah mengusulkan peraturan untuk Insurtech berupa perizinan dan kelembagaannya, produk asuransi yang dipasarkan, kualifikasi SDM di bidang perasuransian dan teknologi informasinya. Selain itu juga mengenai ruang lingkup kegiatannya, tata kelola sistem teknologi informasi, kerjasama dengan marketplace dan pelaporan. Saat ini memang belum diluncurkan oleh OJK, namun ini akan diluncurkan seiring kebutuhan industri perasuransian di bidang teknologi. Sekian teman-teman penjelasan dari kami. Apabila masih ada yang belum jelas, kalian boleh bertanya. Terima kasih.